Seknas meminta kepada yang berkewajiban untuk membuka data warga negara asing yang punya IKTP berapa. Saya kira ini mesti ada datanya. Kalau nggak dibuka berarti nggak ada datanya. Kalau nggak ada datanya gimana bohong lagi. Nah kemudian setelah itu kita juga minta KPU ya untuk mensosialisasikan orang-orang warga negara asing yang punya IKTP itu kepada para KPPS di alamatnya masing-masing. Ini supaya fair. Nah, melihat gelagat itu salah satunya, belum yang lain-lain. Kami dari Seknas telah membentuk yang namanya Laskar Pencegahan Kecurangan. Laskar Pencegahan Kecurangan itu akan kita lakukan pelatihannya di Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Jawa Barat. Nanti Pak Jos akan menyampaikan di mana saja di Jawa Timur, di mana saja di Jawa Tengah. Laskar ini untuk mengawasi seluruh TPS berkaitan dengan hal-hal tersebut. Banyak cara yang saya kira sekarang sudah terlihat patut diduga bisa terjadi kecurangan. Kita ingin pemilihan umum, pemilihan presiden ini berjalan dengan adil. Sudahlah, tak boleh lagi ada kecurangan. Masa udah pengalaman pemilihan umum berulang-ulang masih mau juga ada kecurangan. Saya kira harusnya setiap pemilu, dari pemilu ke pemilu itu mesti ada kemajuan yang akan kami lakukan. Yang kedua, ya, kita minta juga KPU harus lurus lagi agar publik percaya kepada KPU sebagai penyelenggara yang adil. Karena kenapa saya sampaikan ini harus lurus, beritanya baru sejam, kemudian sejam kemudian diralat lagi kayak gitu-gitu ya. Dan ini kan menimbulkan kecurigaan dengan cara pengawalan yang dilakukan oleh kami secara ketat kepada semua TPS. Bila ditemukan itu, laporkan, kemudian kalau dia menggunakan surat ditangkap. Kami punya pengalaman, waktu di DKI. DKI juga ada gitu. Dari daerah lain ngobrol di DKI, kena tangkap. Nah sekarang ini kan berlaku seluruh Indonesia. Dan yang menarik buat saya sekarang muncul yang baru itu yaitu IKTP warga negara asing. Ini kan agak lucu. Sementara warga negara Republik Indonesia masih banyak yang belum dapat IKTP. Ini kan aneh-aneh juga. Karena itu saya kira Depdagri atau siapapun ya yang berkepentingan terhadap kependudukan untuk mengumumkan lah. Kemudian jangan ada alasan yang menarik, salah input, salah apa gitu. Kami akan terus sampaikan kepada teman-teman media setiap perkembangannya. Kalau 2 hari atau 3 hari kemudian ada perkembangan, kami undang lagi secara supaya masyarakat, terutama petugas PPS dan masyarakat di sekitar TPS itu paham. Jadi kalau ada wajahnya yang mencurigakan gitu, ya suruh ditanya, Anda dari mana? Ya apa karena begini, saudara sekalian, ada kejadian ya orang
eh, kakaknya hilang, tapi kemudian setelah dia mau perbarui kakaknya, ternyata ada nama lain di kakak itu, yang namanya asing juga, namanya bau-bau tanah juga gitu ya. Nah ini yang saya kira yang bersangkutannya juga terkejut-kejut. Kalau ini tidak diberitahu, kan KPPS pedoman undang-undang itu bahwa IKTP boleh milih. Dia asal ditunjukin gini aja kan, dia kagak baca lagi warga negara asing di situ itu, dia diloloskan aja. Karena itu dilakukan pengawasan. Saya meyakini bahwa kecurangan akan terhadap, ya, karena kita terus akan bunyikan ini. Kira ini dari saya yang pertama bahwa kita akan melakukan pelatihan bagi laskar pengawal atau pencegah kecurangan. Dan persilakan Bung Jos untuk menyampaikan daerah mana saja yang akan kita lakukan pelatihan ya, di 4 provinsi. Terima kasih kepada Bang Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan Seknas dan kawan-kawan wartawan yang saya hormati, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh CEO Seknas Bang Taufik, kita sudah mulai membuat laskar pencegah dan pengawas kecurangan pemilu. Maka sebagai tindak lanjut daripada instruksi itu, kita sudah mempersiapkan pelatihan untuk laskar pengawas kecurangan pemilu, yang nanti yang pertamanya akan diadakan di Jakarta sebagai pembukaan daripada rangkaian pelatihan ini. Jadi pertama kalinya akan diadakan di Jakarta, kemudian setelah itu secara maraton akan diadakan di Jawa Barat. Jawa Barat itu tentunya di Bandung, kemudian di Tasik, kemudian di Bogor, juga di Karawang dan di Cirebon untuk Jawa Barat. Jadi meliputi wilayah utara dan wilayah selatan, baik Priangan maupun di wilayah pesisir. Kemudian ke Jawa Tengah, di Jawa Tengah itu kita akan mengadakan di Semarang, kemudian juga di Solo, dan juga di Pekalongan untuk di Jawa Tengah. Beberapa daerah mungkin nanti akan menyusul untuk di Jawa Tengah. Selanjutnya untuk di Jawa Timur kita akan mengadakan di Surabaya, kemudian di Madiun, di Malang, dan di Jember untuk di daerah Jawa Timur. Nah selanjutnya kita juga akan mengadakan di Banten. Nah di Banten ini kita akan mengadakan di Tangerang dan juga di Cilegon untuk di Banten. Jadi itu ke-4 provinsi yang untuk tahap pertama kita adakan pelatihan pengawas kecurangan pemilu untuk di Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang secara maraton nanti akan kita mulai awalannya di DKI Jakarta. Saya kira itu yang kami ingin sampaikan. Tentunya ini adalah upaya kita agar pemilu ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan jujur dan adil tentunya. Maka kita ingin memperbaiki agar apa-apa yang terindikasi ini mudah-mudahan tidak benar. Tapi kalaupun ada, kita sudah siap untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang mungkin akan dilakukan secara masif. Karena kita lihat kayak hal-hal seperti yang tadi Bang Taufik sampaikan mengenai IKTP yang bisa dimiliki oleh asing, kenapa baru ada sekarang? Momennya tentunya menjelang pemilu. Ya kan, kita belajar juga dari DPT yang tidak selesai-selesai. Nah ini kan juga merupakan bagian dari yang harus kita cermati. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara itu berkaitan dengan KTP. Satu lagi kita mengimbau pada Bawaslu, ya segera memproses itu, ditangkap aja itu yang bagi-bagi paket ke kampung-kampung itu kan ada tuh di
Kemarin kampung akuarium, kita dapat laporan dari masyarakat kampung akuarium. Ya. Udahlah, jangan begitu-begitu ya. Saya kira masyarakat sudah punya kesadaran yang tinggi dalam pemilihan umum yang akan datang. Saya kira ini apa yang ingin kami sampaikan kepada kawan-kawan media yang mudah-mudahan ini bisa tersosialisasikan. Dan saya meyakini bahwa banyak orang terkejut lah ketika orang asing bisa punya IKTP. Banyak orang terkejut. Kenapa? Karena di sudut lain banyak warga negara yang sampai sekarang belum bisa punya IKTP. Masa didahulukan orang asing ketimbang orang Melayu? Saya kira ini harus jadi bahan pertimbangan kita. Silakan, terima kasih. Kalau ada yang mau diperjelas, monggo silakan. Terima kasih Pak Potan Pak. Pak, itu nanti tenaga tersebut direkrut dari mana? Terus pelatihannya atau pembelajaran terhadap laskar-laskar tersebut seperti apa Pak? Apa dia juga diajarin karate atau silat? Ya kan Pak Taufik tadi indikasi akan ada kemungkinan besar terjadi kecurangan. Terima kasih Pak. Kalau soal itu dia udah bisa sendiri, nggak bisa diajari. Yang kita ajari metode pencegahan kecurangan, berbagai bentuk kecurangan kita lagi inventarisir. Kami punya pengalaman mengawasi soal kecurangan, baik soal data maupun di tingkat KPPS. Ya, kita akan lakukan pelatihan-pelatihan. Soal dia udah bisa sendiri. Ada yang memang pemain karate, ada yang silat, itu udah bisa sendiri, nggak usah diajari. Direkrut dari mana Pak? Yang kita rekrut adalah pertama relawan, kedua kader-kader partai. Dan sudah terdata di kita. Jadi tadi misalnya di Jawa Timur, di Madiun untuk kawasan sekitar mana? Ini kawasan sekitar mana? Tiga itu. Saya tadi mau nanya Pak Taufik, kalau untuk laskar pencegahan kecurangan ini, pertama kenapa alasannya difokuskan untuk di Pulau Jawa? Terus kedua, apakah akan dilakukan juga serentak di pulau-pulau lainnya atau bagaimana? Terima kasih. Iya, pertama memang Pulau Jawa. Permintaan dari berbagai wilayah, daerah, Sumatera, misalkan, Sulawesi, itu nanti kita akan fokuskan juga itu ada. Nanti kita segmen cepat melakukan seluruh Indonesia. Ya. Apa katanya? Langsung aja ini Yang cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dan tujuh poin saja Bang Taufik. Tadi kan Abang bilang sudah diinventarisir. Nah sejauh ini kira-kira sudah berapa banyak EKTP yang dimiliki oleh warga negara asing? Ada nggak jumlahnya yang sudah terdata begitu? Justru kita mau minta yang berkewajiban membuat IKTP umumkan itu. Yang kita inventarisir metode kecurangannya. Nah kami baru nemuin yang baru nih tambahan. Orang asing punya IKTP walaupun katanya nggak boleh nyoblos. Ini kan KPPS nggak paham itu. Mana ada paham KPPS? Boleh aja tanya. Jangan-jangan KPPS, jangan-jangan PPK aja. PPS nggak paham. Orang undang-undangnya IKTP boleh nyoblos. Emang ada di situ bacaan di IKTP-nya tidak punya hak pilih kan enggak. Nah, KPU belum mengumumkan juga kan. Warga negara asing yang punya IKTP tidak nyoblos, kapan KPU mengumumkan? Belum. berapa Pak? Silakan.
Dan cara informasi ini tidak akan sekali. Setiap ada perkembangan kami ingin mengundang kawan-kawan media. Karena kawan-kawan media lah sejatinya yang dapat membantu penyelenggaraan pemilihan umum bisa berjalan jujur dan adil. Karena kalau nggak di expose, saya kira orang nggak akan jerah. Ini saya berharap bahwa 2019 sudah kesekian kali kita menyelenggarakan pemilihan umum, masa masih ada curang-curang juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jadi boleh menegaskan lagi apa harapannya sebenarnya terkait, karena kan memang telah dianggap di Indonesia bahwa WNA memang diperbolehkan untuk memiliki EKTP di Indonesia. Nah, untuk kementerian terkait dari kedepannya sendiri, apa nih Pak, apakah memang harus dibuka datanya Saya kira iya ya, harus diumumkan dong ke publik. Siapa yang memiliki IKTP yang warga negara asing. Buat masyarakat, buat saya agak terkejut juga. Orang masyarakat Jakarta aja masih banyak yang belum merekam IKTP. Ini warga negara asing. Yang kedua, saya meyakini bahwa PPK, PPS, bahkan KPPS nggak paham itu. Kalau ada orang yang punya IKTP tidak punya hak pilih. Dalam undang-undangnya yang punya IKTP punya hak pilih. Nggak paham mereka. Karena itu perlu dibuka, kemudian setelah dibuka disosialisasikanlah oleh KPU pada KPPS, pada PPS. Supaya fair. tadi kan sempat di Cokun kan sudah menggelar konferensi pers menyatakan kalau memang ada kekeliruan data yang diinput oleh KPU soal paket elektronik data yang harusnya WNA jadi WNI. Tanggapannya gimana Pak? Saya kira buat saya jadi aneh gitu loh. Kalau ketika jadi diramaikan baru ngomong ini ada kekeliruan input data gitu. Kalau gitu perlu dicek lagi dong. Jangan-jangan semua jadi keliru nih input datanya. Kita perlu cek lagi dong kalau gitu. Ini yang saya kira alasannya jangan. Orang Indonesia udah pada pinter. Jadi ini maksudnya bukan kekeliruan tapi memang sengaja dikelirukan. Enggak, mana ada kekeliruan menurut saya. Enggak ada kekeliruan, orang katanya kan boleh orang asing punya IKTP, tapi dia nggak boleh punya hak pilih. Apa yang menentukan dia nggak punya hak pilih? Masyarakat tahu apa enggak? Tahunya semua orang punya IKTP punya hak pilih. Ini karenanya saya kira umumkanlah ke publik berapa banyak, 10 juta kah, 1 juta kah, 3 kah, umumkan dong ke publik biar fair. Ini perlu sosialisasi. Oh iya, siapa nih warga negara asing? Siapa aja, alamatnya di mana aja. Nah ketika itu diumumkan kan ada datanya, tinggal ngeklik aja keluar itu ada datanya, kemudian sebarkan dong oleh KPU ke KPPS, ke PPS, ke PPK, ke partai, kasih supaya karena partai kan peserta pemilu. Bang, ini ada faktor kesengajaan nggak Bang? Sengaja dikondisikan seperti ini. Karena ini kan menjelang pemilu juga ya. Salah satu calon. Apakah memang sudah tersistematis? Iya, saya sih nggak menuduh. Cuman kan jadi pertanyaan besar gitu loh. Untung ada media yang membuka itu. Kalau nggak ada siapa yang tahu? Jumlahnya kita nggak tahu. Nah, ini saya kira harus dikawal karenanya kami membuat laskar pencegahan kecurangan di seluruh Indonesia. Kita akan kawal itu ketat TPS. Kalau ada yang begitu-begitu menggunakan hak pilihnya, ambil. Pak, soal ini kan adanya kemauan besar untuk mencari presiden kayak kemarin. Ya saya kira gini, Bawaslu turun tangan lah. Bawaslu jangan diam aja. Udah itu kan secara kasat mata udah jelas datang bawa ngasih pinggisan barang gitu loh. Ini kan boleh apa enggak? Kita aja caleg mau ngasih sesuatu nggak boleh kok KPU sama Bawaslu. Jadi saya kira itu pelanggaran, jelas.
Segeralah Bawaslu ambil tindakan ya. Karena kalau Bawaslu diam aja, KPU juga diam aja, nanti masyarakat kurang kepercayaannya kepada Bawaslu. Nanti kalau nggak adil, masyarakat protes. Dengan caranya masyarakat, kalau ketidakadilan didapat. Pak, minta tanggapannya soal yang Pak Wiranto kemarin menantang Pak Prabowo untuk soal Mei 19. Saya kira nggak elok kan ada tantang menantang. Nggak elok lah ada tantang menantang. Pak terkait yang menolak PKS. Jadi gini, saya belum lihat panitnya, tapi saya kira calon wakil gubernurnya ajak dialog. Kalau diajak dialog terbuka, saya kira akan ketemu jalan keluar. Kenapa menolak? Tanya dong, wajar aja. Tanya kenapa Anda menolak kami. Diajak dialog dulu.